Siapa itu Bram? Kamu benar-benar mau tahu siapa Bram? Dia adalah suami aku, selain kamu. Aku nggak ngerti. Saya nggak pernah cerai sama Bram. Itu sebabnya pernikahan aku sama kamu nggak sah. Maksud kamu? Iya, saya melakukan semuanya demi ini. Demi uang. Kamu sudah menikah dengan orang lain. Dan selama ini kamu membodohi aku. Reno. Mungkin karena kamu orang yang gampang dibodohi. Kenapa kamu lakuin ini semua, Sarah? Padahal kamu sebagai istri, kamu bisa melakukan apa saja. Kamu bisa mendapatkan apa saja dari saya. Sekarang, semua yang saya mau, udah saya miliki. Jadi saya nggak perlu kamu lagi. Aku nggak percaya ada orang seperti kamu mau melakukan permainan ini hanya untuk uang. Kasihan kamu, Ran. Nggak ada yang pernah bisa mencintai kamu dengan tulus. Nggak ada perempuan yang benar-benar cinta sama kamu. Mereka cuma ingin harta kamu, bukan cinta kamu. Apalagi Mila. Dia mencintai kamu karena harta kamu. Jangan libatkan Mila dalam masalah ini. Kenapa? Kamu cinta sama dia? Sayang sekali. Cintanya Mila hanya untuk Aldi. Kamu sudah gila! Itu aku. Di mana gue sekarang ya? Kamu ada di rumah kami, Aldi. Saya nggak tahu saya harus bicara apa sama kamu. Bagaimana saya harus berterima kasih sama kamu. Kamu sudah menolong anak saya.
Mary telah menceritakannya pada saya. Saya sangat berutang budi sama kamu, Aldi. Saya akui saya telah membenci kamu selama ini. Tapi kamu membalas kebencian itu dengan menyelamatkan anak saya, Mary. Mary anak yang baik. Selama ini dia jadi pendengar setia lagu-lagu saya. Saya nggak bisa memaafkan diri saya kalau saya sampai nggak bisa menolong Mary. Rupanya saya telah salah menilai kamu, Aldi. Saya nggak heran mendengar kalimat itu, Pak. Bahkan orang yang saya cintai sekalipun salah menilai saya. Mila ingin menyampaikan sesuatu sama kamu. Tunggu saya panggil Mila ya. Apa yang mau disampaikan sama Mila? Berterima kasih. Reno, apa kamu udah bilang sama mama kamu tentang berita baik itu? Mau apa kamu? Hah? Masih belum cukup juga? Kamu keluar dari kamar saya sekarang. Keluar! Aku cuma mau bilang aja sama mama kamu kalau aku udah berhasil. Aku udah berhasil merebut apa yang selama ini mama kamu berusaha jauhin dari aku. Harta kamu, Ren. Cukup! Tante Maria, Reno sekarang udah nandatanganin surat perjanjian yang isinya bahwa setengah dari harta kekayaan Reno adalah milikku juga. Jadi, perjuangan Tante selama ini sia-sia. Gak ada lagi yang Tante bisa lakuin. Ma, Maria, kamu pasti kepengen berontak. Karena kamu tidak rela kan? Kalau sebagian dari harta Reno jatuh ke tangan anakku yang cantik Sarah. Maria, kasihan deh kamu. Dadah Maria. Mama. Aldi, tolong buka pintunya, Di. Tapi mungkin dengan kita berbicara, kita bisa menyelesaikan semua kesalahpahaman di antara kita, Di. Aku tahu banyak hal yang udah buat kita berubah. Tapi ada satu hal yang gak pernah berubah dari aku, Di. Tentang perasaan aku ke kamu. Aku gak pernah berhenti mencintai kamu, Di. Jadi tolong, Di. Buka pintunya. Please. Biar Papa bantu buka pintunya. Aldi. Apa lagi yang kamu inginkan dari saya? Kebohongan apa lagi yang mau kamu lakukan ke Reno untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Sar, apa lagi? Saya nggak perlu bohong lagi sama Reno. Bahkan, saya udah bilang yang sebenarnya ke Reno. Kalau saya masih istri kamu, Bram. Nggak mungkin. Kamu tuh memang pembohong, Sar. Kamu nggak akan pernah berani untuk melakukan itu semua. Ya kalau nggak percaya, kamu bisa tanya sama Reno sendiri. Kenapa kamu melakukan itu? Karena saya udah dapetin apa yang aku inginkan. Dan kamu terlambat. Terlambat. Kalau saja kamu lebih cepat bertindak, maka kamu masih bisa mencegah saya dan menghancurkan saya. Tapi ternyata emang kamu tuh lelaki bodoh. Kamu jangan seenaknya aja menyebutkan saya laki-laki bodoh, Sar. Apa maksud kamu? Sekarang, setengah dari harta kekayaan Reno adalah milik saya.
Dan semua bukti-bukti yang kamu kumpulin untuk menghancurkan saya udah gak ada gunanya lagi. Karena sekarang saya udah jadi orang kaya dan raya. Apa? Itu nggak mungkin, Sarah. Nggak mungkin. Kamu ngomong apa sih? Ini bukan salah kamu, Mer. Mary salah, Mary ngaku salah. Mary udah ngerusak hubungan Kamila sama Aldi. Mary masuk di antara dua orang yang sebenarnya masih saling mencintai. Antara aku sama Aldi, banyak hal yang terjadi. Dan juga banyak alasan. Udahlah, kamu gak usah nyalain diri kamu sendiri. Kakak tahu kamu sekarang ini lagi sedih. Dan kakak harap kamu bisa kayak dulu lagi ya. Kak, tolong temuin Aldi. Dia butuh kakak. Tolong bilangin sama dia bahwa cinta itu meninggalkan lubang di hati dan akan sangat menyakitkan setiap kali kita bernafas. Mungkin Mary memang kurang beruntung ya Kak dalam cinta. Tapi Kamila sangat beruntung. Kamila beruntung bisa mempunyai seseorang seperti Aldi. Aldi sangat mencintai Kamila. Dan jangan sampai kehilangan cintanya ya Kak. Kamu tuh semangat buat kakak, Mer. Kamu udah buat kakak bersemangat lagi. Itu aku. Kita udah mendapatkan separuh dari hartanya Reno. Apa-apa yang kita inginkan, kita udah dapat. Jadi kita bisa berbuat apa aja, Sar. Karena kita udah kaya raya. Tapi ini semua belum berakhir. Maksud kamu apa? Emang, semua yang kita inginkan udah kita dapetin. Tapi Mama jangan lupa, masih ada lagi yang lebih penting. Kita masih punya sahamnya Reno, Ma. Dan itu adalah jalan kita untuk menuju kekayaan yang lebih dari kita impikan. Tapi Sar, itu terlalu beresiko. Kita kan nggak ngerti bisnis gituan. Apa maksud Mama? Sar, kita udah dapat sebagian harta dari Reno. Menurut Mama sebaiknya kita minta. Lalu kita tinggalin Reno. Kita tinggalin tempat ini. Enggak, Ma. Ini kemenangan kita. Kita nggak boleh tinggalin rumah ini. Kita harus nerusin semua perjuangan kita. Berjuang apa lagi? Saya mau menundukkan Reno, Mila, Aldi. Saya ingin lihat mereka bertukuk lutut depan saya. Sarah, ini terlalu beresiko. Mama nggak mau ikut campur dalam masalah ini. Sekarang gini, Mama minta bagian Mama. Karena harta yang kamu miliki berarti juga harta Mama. Apa? Bagian Mama? Apa maksud Mama bagian Mama? Saya melakukan ini semua sendiri. Sendiri? Ingat kamu, Sarah, kamu melakukan ini itu atas pertolongan Mama. Jangan lupa itu. Wajar kan kalau Mama minta sebagian harta yang kamu miliki? Mama lihat sendiri kan, di surat perjanjian Reno. Itu tertera nama saya. Sebagian harta milik Reno punya saya. Sarah Nadila, istri sahnya Reno. Jadi maksud kamu tidak mau berbagi dengan Mama? Mama mulai udah buat Sarah kesel. Ingat, Sarah, akan kuambil seluruh harta kamu. Gimana sayang keadaan kamu? Ibu nggak usah khawatir dengan keadaan saya, Bu. Saya baik-baik aja kok. Ada dokter yang mau ketemu kamu, Aldi. Dokter? Iya.
Saya nggak perlu dokter, Bu. Aldi, dokter kesini itu cuma untuk sekedar memastikan kesehatan kamu. Saya udah bilang, saya baik-baik aja kok. Apa sih salahnya? Kalau dokter yang memastikan kesehatan kamu? Tunggu sebentar ya. Aldi, Mil, halo? Mila, tolong Mil, kamu cepat kesini Mil. Aku butuh pertolongan kamu. Mamaku kejang-kejang. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Tolong Mil ya. Iya. Aku sekarang langsung ke sana, Ren. Tunggu aku ya. Oke, bye. Sorry banget, Di. Aku harus pergi. pergilah Mil. Reno lebih membutuhkan kamu daripada saya. Permisi ya, Di. Hentikan rasa sakit ini. Astagfirullahaladzim. Aldi, kenapa kamu, Aldi? Saya udah nggak tahan. Aldi, kenapa kamu? Ada apa sama kamu? Hentikan. Apa sayang? Saya udah nggak tahan, Bu. Ya Allah, Aldi, kenapa nak? Saya udah nggak tahan. Apa yang terjadi dengan mama saya, Mel? Dan kamu telepon rumah sakit sekarang, bilang minta ambulans. Ya, mama kamu tuh harus ke rumah sakit. Sekarang juga, cepetan. Gimana, Mel? Mama kamu tuh dari tadi pengen ngomong. Tenang ya, Tante ya. Tolong jangan bicara dulu. Jangan terlalu maksa. Mau ngapain kamu di sini? Hah? Keluar! Keluar! Reno, dia tuh kan istri kamu. Bukan. Dia bukan istri aku. Sarah, aku mau kamu keluar sekarang. Apa kamu udah lupa? Kamu udah nggak bisa merintahin aku lagi, Ren. Kalau kamu nggak keluar sekarang, aku akan nyeret kamu. Oke, aku akan keluar. Tapi bukan karena perintah kamu. Tapi karena aku jijik ngeliat isi rumah ini. Dan kamu udah nggak bisa lagi perintah aku atau nyuruh aku. Dan karena sekarang ini, kita udah sejajar. Jadi dia ngusir kamu. Reno melakukan itu karena di sana ada Mila. Sarah nggak peduli sama itu. Hati-hati kamu, Sarah. Gak baik bertindak terlalu sombong. Mama jangan coba ajarin Sarah. Sarah tahu apa yang harus Sarah lakukan. Sarah cuma pengen lihat Tante Maria meninggal di depan matanya Reno. Sarah! Kenapa? Mama kaget. Kenapa tiba-tiba Mama jadi dewa penolong gitu sih? Sarah, kita udah dapat apa yang kita mau. Kita nggak perlu melakukan hal yang lebih buruk lagi. Sarah cuma pengen ketawa sepuas-puasnya melihat Reno menangisi mayat mamanya. Sarah, kamu betul-betul manusia yang gak punya perasaan. Hari gini, ngomongin perasaan. Aku nggak ngerti kenapa kamu biarin Sarah mengambil sebagian dari harta kamu. Bagaimana bisa aku mencurigai istri aku sendiri, Mel? Bagaimana aku bisa mencurigai kalau aku adalah satu-satunya suaminya Sarah? Ada sesuatu yang aku harus omongin sama kamu. Dan aku udah bohong sama kamu. Aku nggak akan kaget lagi, Mel. Setelah begitu banyak hal yang mengejutkan dari Sarah. Sarah nggak pernah hamil, Ren. Dan anakku yang keguguran. Sarah nggak pernah hamil. Dan dia juga nggak pernah keguguran, Ren. Kamu tahu semua itu. Tapi kenapa kamu sembunyiin? Kenapa kamu nggak bilang sama aku, Mil? Aku tahu aku salah. Aku tahu aku udah bohongin kamu. Cuma
Waktu aku mau ngomong ke kamu, semuanya udah terlambat. Terlambat. Aku pergi nyusulin kamu. Dan kamu udah nikah sama Sarah. Jadi apa yang harus aku lakukan? Tapi kemudian, waktu aku bawa Sarah ke rumah sakit setelah keguguran, kamu yang meriksa kan? Aku tahu, waktu aku meriksa Sarah, aku udah berbohong. Karena dia memohon sama aku supaya jangan ngomongin ke kamu. Dan dia memohon karena dia bilang kalau dia tuh cinta sama kamu. Dan mungkin itu satu-satunya cara supaya kamu juga bisa cinta sama dia. Jadi menurut kamu apa yang aku harus lakukan? Gak ada lagi yang bisa dilakuin. Kamu harus melakukan sesuatu, Ren. Udah gak ada lagi yang bisa dilakuin sekarang, Mel. Aku udah terlanjur nanda tanganin surat itu. Dan yang bikin aku sakit hati lagi, kenapa aku dibohongin? Itu aku. Ngapain kamu di sini? Apa emangnya? Ini kantor kita. Saya punya hak. Setengah bagian dari harta kamu adalah milikku juga. Ingat itu. Hak. Jangan bicara hak dengan saya. Sekarang keluar dari kantor saya sebelum saya usir kamu. Kamu mau ngusir saya? Coba saya segerin ingatan kamu. Saya itu adalah rekan kerja kamu. Pak Reno, ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Jangan sekarang, Pak Otman. Saya ingin menyelesaikan masalah yang satu ini dulu. Pak Reno, justru yang saya bicarakan ini masalah yang itu. Saya sebagai pengacara Pak Reno ingin menyampaikan bahwa surat perjanjian yang ada tangannya Bu Sarah itu tidak sah. Apa? Apa maksud kamu nggak sah? Surat itu jelas-jelas sah. Enak aja. Di sini ada tantangan Reno, di sebelah tantangan saya dengan materai. Jadi nggak mungkin nggak sah. Saya tahu orang seperti kamu nipu saya kan? Ingat ya, saya bukan orang bodoh. Dalam hal ini, Anda memang sudah bodoh, Ibu Sarah. Kalau Anda teliti dengan seksama di dalam surat perjanjian itu, maka Anda akan melihat di situ tidak ada stempel notarisnya. Jadi, tidak ada stempel notaris dianggap tidak sah. Anda mengerti? Maksud Pak Otman, surat perjanjian itu tidak berharga lagi. Pak Otman yakin? Yakin, Pak Reno. Satpam! Pak! Berani-beraninya kamu, Ren. Kamu nggak bisa melakukan ini. Kamu nggak bisa. Ingat ya, Ren. Ingat, setengah dari harta kamu adalah punya aku. Punya aku! Tolong bawa keluar dia, Pak. Udah. Ada apa, Sar? Kamu baik-baik aja kan? Reno tipu Sarah, Ma. Mana mungkin Reno nipu kamu? Kemarin Mama lihat sendiri dia nanda tanganin surat perjanjian itu. Surat perjanjiannya nggak ada stempel notarisnya. Kita seharusnya meriksa, Ma. Jadi maksud kamu, kita kehilangan separuh dari hartanya Reno hanya karena kecerobohan kamu? Dasar bodoh kamu. Mestinya kamu periksa dong kemarin. Mama kok ngatain Sarah bodoh? Itu semua salah Mama juga. Mama seharusnya lihat dong surat perjanjiannya nggak ada stempel notarisnya. Tapi apa? Mama diem aja, Mama nggak kasih tau Sarah. Coba kalau kemarin kamu nurutin kata Mama, nggak akan begini jadinya. Maksud Mama? Setelah kita dapat surat itu, kita ambil hartanya Reno. Dan kita tinggalkan Reno. Beres, nggak akan kayak gini. Tapi apa kata kamu? Kamu nggak mau kan dengan alasan kamu mau ambil semua perusahaannya. Lihat, begini jadinya sekarang. Sarah akan cari pengacara.
Aldi, Aldi, kamu mau kemana? Kamu mau kemana, nak? Kenapa barang-barang kamu masih seperti ini? Saya harus pergi dari sini, Bu. Setiap saat di rumah ini, yang terlintas dalam pikiran saya cuma Mila. Sedangkan dia nggak mempunyai perasaan apa-apa terhadap saya, Bu. Aldi, kamu... Mila selalu menomorsatukan Reno. Saya nggak sanggup, Bu. Saya nggak sanggup tinggal di rumah ini. Saya nggak sanggup mencintai dia. Dan saya nggak mendapatkan balasan apa-apa. Saya harus bisa melupakan dia, Bu. Kalau saya tinggal di sini, setiap napas akan selalu mengingatkan saya pada dia. Kamu mau kemana, Aldi? Seberapa jauh kamu akan pergi, nak, untuk bisa melupakan Mila? Sejauh mungkin. Enggak, Aldi. Ibu nggak bisa membiarkan kamu pergi sendiri. Biar ibu nemenin kamu ya. Atau mungkin Edo yang mau nemenin kamu. Kamu mau? Saya nggak pergi sendiri. Saya pergi dengan pikiran saya, ingatan saya. Itu artinya Ibu akan tetap menemani saya. Jangan nangis ya, Bu. Karena itu hanya akan membuat Ibu makin menderita. Saya pergi, Bu. Aldi. Hati-hati, nak. Ibu sayang kamu. Saya juga sayang Ibu. Saya sayang Ibu. Ibu gak mau kehilangan kamu. Tante, saya mohon nggak usah terlalu banyak berpikir, Tante. Dan saya mohon Tante jangan berusaha untuk bicara dulu. Ya, Tante tenang dulu ya. Gimana kondisi mamaku, Mil? Mama kamu dari tadi berusaha untuk berbicara, Ren. Kayaknya dia berusaha mengatakan sesuatu ke kita. Coba. Ma. Ma. Sarah. Bohong. Aldi. Yang menyelamatkan Mama. Ma. Jadi apa yang dikatakan Aldi itu benar. Dialah yang menyelamatkan mamaku, Mel. Itu aku. Coba dipelajari surat ini, Pak. Pasti ada sesuatu di surat ini yang bisa menguatkan untuk menggugat Reno. Ya, tapi ini tanpa stempel notaris. Iya, saya tahu. Udah lupain aja stempel notaris itu. Sekarang saya minta sama Bapak supaya pelajari surat ini. Gimana caranya supaya surat ini bisa kuat? Selama tanda tangan Reno ada di dalam surat perjanjian ini dan letaknya bersebelahan dengan tanda tangan Anda, itu artinya surat perjanjian antara dua pihak. Dan sifatnya adalah perjanjian pribadi. Tidak ada kaitannya dengan hukum. Dan ini akan berharga jika... Jika apa? Ya, jika Reno masih menyetujui apa yang dia tanda tangani. Brengsek. Sialan.
Saya udah rencanain dari jauh-jauh hari. Ternyata surat ini nggak ada harganya. Brengsek! Bu, jangan dirobek. Barangkali kita masih bisa mempergunakan surat itu. Reno, Saya datang kemari untuk minta maaf atas kejadian yang selama ini terjadi, Bu. nggak ada yang perlu dimaafkan, Reno. Saya yang bersalah. Saya ingin ketemu dengan Aldi. Saya ingin minta maaf dan meluruskan tentang salah pahaman antara saya dengan Aldi, Bu. Aldi sudah pergi. Aldi pergi, Bu. Aldi pergi kemana? Mama, kita udah benar-benar ditipu, Ma. Kenapa kita jadi manusia kok bodoh banget sih? Seharusnya kita jadi kaya raya. Tapi karena kita ceroboh. Ma? Di mana sih, Ma? Ma? Nanti keburu Reno datang. Kita kuras aja semua isi rumah ini, terus kita tinggalin rumah busuk ini. Mama! Ma? Di mana sih, Ma? Ma? Kenapa semua perhiasan gak ada di sini? Ma? 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 Kenapa Mama meninggalkan aku? Bilang sama Mas Aldi ya, ini penting. Ibu ingin dia pulang segera. Tapi kalau Mas Aldi nggak mau pulang, bagaimana? Kalau Mas Aldi nggak pulang, tolong berikan ini ke dia. Lalu saya harus bilang ke Mas Aldi apa, Pak? Kamu nggak usah bilang apa-apa. Kasihin aja itu ke dia. Dia tahu maksudnya apa. Leontin ya? Iya. Kok ada dua, Ren? Satu buat lo, satu lagi buat gue. Nanti suatu-waktu kalau kita bisa, entah karena apa, lo kirim aja Leontin ini ke gue. Gue pasti datang. Nanti kalau gue kirim ke lo harus datang juga, oke? Pasti, Ren. Reno. Kayaknya saya pernah lihat kamu. Kita pernah ketemu. Dan kamu pernah telepon saya. Kamu tuh mau ngapain di sini? Hah? Mau mentertawakan saya? Udah gak ada gunanya. Sarah sudah terperdaya oleh kebodohannya sendiri. Kebodohan apa? Apa maksud kamu? Sarah mengira dia bisa mendapatkan sebagian dari harta saya. Tapi surat yang saya tanda tanganin itu cacat hukum. Jadi Sarah nggak bisa mendapatkan apa-apa. Dan juga kamu nggak akan bisa mendapatkan apa-apa. Oh, kalau menurut aku itu berita yang sangat baik. Aku datang ke sini, Reno. Hanya meminta maaf sama kamu. Karena aku nggak bisa menyelamatkan kamu, Reno. Aku udah berusaha mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta kejahatan Sarah. Tapi semuanya aku udah terlambat. Tapi dia kan masih istri kamu. Mungkin pengalaman yang aku alami lebih buruk daripada yang kamu alami, Reno. Ketika Sarah berhasil menggerogoti seluruh hartaku, aku baru bisa menemukannya setelah kamu memperistrikan dia. Ren, aku udah ngecewain kamu, Ren.
Aku tahu. Aku nyesal. Aku mau minta maaf, Ren. Ini semua gara-gara mamaku. Ini semua perbuatan mama. Sekarang dia udah ninggalin saya. Dia udah kabur dan bawa semua perhiasan itu. Aku janji, Ren. Aku gak akan melakukan ini lagi. Aku emang bodoh. Selama ini aku gak nyadar betapa baiknya kamu jadi suami aku. Kamu bukan istri aku lagi, Sarah. Tahu? Bram, kamu mencintaiku. Aku tahu. Kalau nggak mungkin kamu datang ke sini mencari aku. Ingat, aku masih istri kamu yang sah. Kita belum cerai. Oke, kalau itu mau. Malam ini juga kamu akan saya ceraikan. Pak Reno menitipkan liontin ini untuk diberikan kepada Mas Aldi. Reno. Doi. Yes. Doi, tolong kasih liontin ini ke Reno. Hah, buat apaan, Di? Yang ada juga Reno masih kirimin ke lo. Kan lo yang mau ulang tahun. Udah, ini milik gue, kasih ke dia, ya. Tapi buat apaan lo kirimin ke Reno? Doi, begitu Reno dapat kiriman ini, dia pasti akan pulang, apapun keadaannya. Pak, siapkan mobilnya. Kita berangkat sekarang. Itu aku. Aldi akan datang kemari. Kamu tahu dari mana? Aku tadi SMS dia dan aku bilang aku tunggu dia di sini. Kamu yakin? Aku yakin banget. Nanti setelah aku minta maaf sama Aldi, aku tinggalin kamu berdua ya. Harusnya Aldi udah pulang saat ini. Mil, coba kamu telepon Aldi. Seharusnya dia udah ada di sini. Halo. Aldi, kamu di mana? Aku dari tadi nungguin kamu di sini. Mil, saya nggak salah dengar kan, Mil? Enggak, kamu nggak salah dengar. Aku dari tadi nungguin kamu di Cafe Venesia. Dan aku juga udah nggak sabar pengen ngomong sama kamu kalau aku masih cinta sama kamu. Saya juga sangat mencintai kamu, Mil. Saya yakin kalau kita masih saling mencintai, bahkan cinta itu begitu besarnya. Pak! Pak, kenapa, Pak? Aldi? Pak, ada di Pak. Aldi! Pak! Aldi, kamu kenapa? Pak! Pak! Aldi!